Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fauzan dengan NIM 6670250128. Dengan membuat video ini, saya ingin memenuhi nilai UTS di mata kuliah pengantar ilmu politik saya. Dibuatnya video ini, saya ingin membahas jurnal Bung Yebi Mahasan Mayurudin tentang eksistensi politik kader perempuan dalam perorganisasian partai politik, dan kemudian membandingkannya dengan 5 jurnal internasional. Baik, langsung saja. Uh, di sini Bung Yebi di tahun 2022 melakukan penelitian bagaimana kader perempuan mengalami eksistensi politik di dalam struktur organisasi partai. Fokus penelitian adalah pada peran, posisi, dan tantangan yang dialami perempuan kader ketika memasuki ruang-ruang internal partai. Metode yang digunakan bersifat kualitatif, wawancara, dan studi lapangan untuk menangkap pengalaman subjektif kader perempuan serta hambatan struktural seperti budaya partai yang maskulin, akses terhadap pendidikan politik, dan praktik rekrutmen yang kurang proaktif terhadap perempuan. Intinya studi ini atau jurnal ini menunjukkan bahwa partai berfungsi sebagai kendaraan bagi perjuangan perempuan, namun praktik internal partai seringkali membatasi pengaruh nyata kader perempuan. Nah, mari kita bandingkan teori dan fokus Kauta versus eksistensi kader. Nah, studi internasional tentang Kauta, terutama karya Krok dan Dahlerup, menekankan bagaimana desain Kauta dan hubungannya dengan sistem pemilu menentukan keberhasilan representasi perempuan. Keduanya menekankan perlunya kombinasi regulasi formal dan praktik partai untuk memaksimalkan efek Kauta. Hal ini melengkapi temuan Bung Ebi karena selain hambatan budaya partai, desain institusional juga menentukan eksistensi kader perempuan. Nah, yang kedua, peran partai sebagai gatekeeper. Piskopo dan penelitian tentang implementasi Kauta menyoroti bahwa partailah yang menerjemahkan aturan menjadi praktik. Bila partai tidak kooperatif, Kauta jadi simbolik. Nah, di sini Bung Ebi juga menemukan bahwa praktik rekrutmen dan pendidikan politik internal partai mempengaruhi seberapa nyata peran kader perempuan dalam perorganisasian. Jadi ada konsistensi masalah, bukan hanya soal jumlah perempuan, melainkan kualitas akses dan posisi keputusan di partai. Yang ketiga, preferensi elit dan budaya partai. Studi empiris menurut Miss Ferg dan yang lain menunjukkan elit partai sering memilih calon berdasarkan pengalaman, loyalitas, dan jaringan, faktor yang cenderung menguntungkan pria. Di sini Bung Yebi juga menyinggung budaya maskulin dan preferensi elit sebagai hambatan praktis bagi kader perempuan untuk naik posisi. Perbandingan ini menegaskan bahwa perubahan formal tanpa perubahan budaya internal partai kurang efektif. Yang keempat, konteks nasional, relevansi untuk Indonesia. Di sini Aspinall dan studi lain tentang Indonesia menunjukkan adanya hambatan struktural spesifik di tingkat nasional. Di sini tingkat nasional itu patronase, budaya politik lokal, dan cara partai merekrut. Bung Yebi menguatkan temuan ini pada level organisasi partai lokal. Jadi temuan lokal jurnal tersebut konsisten dengan literatur internasional, tetapi memberi detail kontekstual yang kaya untuk Indonesia. Di sini kekuatan utama dari studi Bung Yebi adalah data kualitatif yang kaya dan fokus kontekstual pada praktik internal partai, memberi wawasan mendalam yang tidak bisa ditangkap oleh statik Kauta. Namun keterbatasannya adalah cakupan sampel yang mungkin terbatas pada wilayah
dan fokus kualitatif membuat generasi nasional menjadi terbatas. Literatur internasional menyarankan kombinasi analisis kuantitatif dan kualitatif untuk hasil yang lebih komprehensif. Uh, Berdasarkan gabungan temuan untuk memperkuat eksistensi kader perempuan, partai perlu: satu, menerapkan kuota yang efektif dan mekanisme penempatan. Dua, melakukan pendidikan politik kader perempuan berbasis kebutuhan. Dan tiga, mengubah budaya internal melalui pelatihan elit dan intensif promosi yang berbasis merit. Ini menggabungkan rekomendasi praktik dari Krok, Dahlerup, dan Piskopo dengan temuan lapangan Bung Ebi. Baik, mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi